Oke, baik. Sebelum kita memasuki materi, perkenalkan nama saya Selviana Abuk, NIM 2021-72-0008, Prodi PGSD, tugas sumber dan media pembelajaran. Pertanyaan yang pertama, sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan semua kekayaan alam, baik berupa benda mati maupun makhluk hidup, yang berada dalam suatu tempat yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contohnya seperti air, batu bara, dan minyak bumi. Pertanyaan yang kedua, sumber daya alam yang bisa dapat dipengaruhi dan tidak bisa dapat dipengaruhi. Sumber daya alam yang bisa dapat dipengaruhi adalah sumber daya alam yang terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi berlebihan. Berdasarkan modul sumber daya alam dan pemanfaatnya. Contoh sumber daya alam yang dapat dipengaruhi adalah di sini ada 5 bagian. Yang pertama, air. Air merupakan senyawa yang penting bagi kehidupan di bumi. Air dapat berasal dari sungai, sumur, danau, dan laut. Manfaat air dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum, mandi, mencuci, irigasi, pembangkitan listrik, serta sarana transportasi dan olahraga. Bagian yang kedua, tanah. Tanah adalah hasil pelapukan atau bantuan induk anorganik yang bercampur dengan bahan organik. Di sini ada 4 bagian tanah. Yang pertama, penyedia unsur hara untuk tumbuhan. Yang kedua, penyedia makanan untuk biota tanam. Yang ketiga, sebagai habitat hidup dan melakukan kegiatan. Yang terakhir, sebagai sumber bahan baku barang, kerajinan, dan produk rumah tangga. Yang ketiga, udara. Udara adalah campuran dari berbagai macam gas yang tidak berwarna dan tidak berbau, yang memenuhi ruang. Manfaat udara sebagai sumber daya alam. Di sini ada 5 bagian udara. Yang pertama, membantu penyerbukan bunga. Yang kedua, sebagai sumber untuk bernafas. Yang ketiga, sebagai jalur penerbangan pesawat terbang. Yang keempat, saluran komunikasi melalui satelit atau antena. Yang terakhir, saluran tenaga gerak. Yang keempat, tumbuhan. Tumbuhan merupakan organisme hidup yang tergolong dalam kerajaan tumbuhan atau kindoplasm untuk bertahan hidup. Beberapa tumbuhan melakukan fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Manfaat tumbuhan adalah sebagai bahan makanan, obat-obatan, bahan pewarna alami, penyedap makanan, dan lain sebagainya. Yang terakhir, matahari. Matahari merupakan bintang yang terdiri dari gas panas yang besar, berputar, dan bersinar. Matahari sama seperti bintang yang terlihat di langit malam. Matahari adalah pusat tata surya. Matahari bukan massa yang padat dan tidak memiliki batas yang mudah diidentifikasi sebaliknya. Matahari terdiri dari lapisan yang hampir seluruhnya terdiri dari hidrogen dan helium. Sumber daya alam yang tidak dapat dipengaruhi merupakan sumber daya alam yang jumlahnya terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya. Apabila digunakan terus-menerus, maka sumber daya tersebut akan habis. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat dipengaruhi. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama, minyak bumi. Minyak bumi merupakan cairan pekat yang berada di lapisan atas kerak bumi. Untuk mendapatkannya diperlukan berbagai studi untuk menentukan lokasi sumur minyak. Selama ratusan tahun, minyak bumi membawa manfaat bagi masyarakat di seluruh dunia. Yang kedua, batu bara. Batu bara adalah campuran kompleks dari zat kimia organik yang mengandung karbon, oksigen, dan hidrogen dalam sebuah rantai karbon. Menurut buku Batu Bara Indonesia, senyawa organik karbon yang terbentuk secara alamiah dari sisi tumbuhan-tumbuhan. Yang terakhir, emas. Emas merupakan unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol dan nomor atom 79. Emas bukan hanya konduktor panas dan listrik yang baik, namun juga kebal terhadap karat dan korosi karena tidak teroksidasi dengan oksigen. Pertanyaan yang ketiga, manfaat sumber daya alam. Di sini ada 5 bagian manfaat sumber daya alam. Yang pertama, sumber energi dan bahan bakar. Contohnya seperti minyak bumi. Yang kedua, pembangkit listrik. Contohnya minyak bumi, sinar matahari. Yang ketiga, untuk kebutuhan makan
bagi manusia dan hewan, contohnya hewan dan tumbuhan. Yang keempat, untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Yang terakhir, menyuplai oksigen tumbuhan sebagai cadangan devisa negara. Pertanyaan yang terakhir, yang keempat, cara menjaga sumber daya alam. Nah, di sini ada 5 bagian. 5 bagian cara menjaga sumber daya alam. Yang pertama, konservasi sumber daya alam. Yang kedua, menanam pohon. Yang ketiga, menggunakan bahan organik. Yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. Yang terakhir, menggunakan barang isi ulang. Sekian dan terima kasih.